Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Kesehatan Mental kelas B akan mempresentasikan program kesehatan mental kami yang berjudul Pencegahan Stres pada Mahasiswa. Anggota kelompok kami ada Fadila Aini, Adi Satria, Habibah Jamal Afif, Maharani Syarifah, Ica Lediza, Dida Septianingrum, dan Rahma Safionasmi Amazan. Baiklah, bagian pertama akan dijelaskan oleh Maharani Syarifah. Kepada Rani dipersilahkan. Saya akan menjelaskan mengenai analisis situasi. Maraknya isu kesehatan mental yang beredar di kalangan mahasiswa akhir-akhir ini, terdapat beberapa faktor risiko yang turut mempengaruhi kondisi mental mahasiswa. Di antaranya stres akademik, masalah keluarga, masalah finansial, masalah dalam pertemanan, peristiwa traumatik, memiliki gangguan jiwa yang belum tertangani, ketidakmatangan diri, penyalahgunaan zat, masalah personal, serta kurangnya keterampilan individu. Stres diketahui merupakan penyebab utama penurunan akademik pada mahasiswa. Berbagai kasus terkait kesehatan mental yang terjadi di Indonesia kerap menyorot kalangan mahasiswa. Sekitar 7.000 mahasiswa baru diperiksa kesehatannya setiap tahunnya. Didapat bahwa mahasiswa baru mengalami masalah kejiwaan sebanyak 3,7% pada tahun 2015 dan 6,2% pada tahun 2016. Data tersebut terbukti mengungkapkan permasalahan mental mahasiswa tidak boleh lagi dianggap sebelah mata saja. Jiwa yang bermasalah menjadi topik penting pembahasan yang harus diatasi sebelum memicu terjadinya permasalahan mental lainnya, seperti depresi, stres, bahkan bunuh diri. Nah, tak sedikit individu yang mengalami kesulitan untuk bercerita masalah yang ia alami kepada orang lain. Hal tersebut terjadi karena adanya ketidakpercayaan kepada orang lain. Untuk itu, peneliti berniat menyediakan wadah untuk berbagi cerita guna mengurangi masalah yang dialami. Dari analisis situasi tadi, diperolehlah 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pembentukan program Ada Cerita Apa Hari Ini. Yang kedua, bagaimana realisasi program Ada Cerita Apa Hari Ini. Dan yang ketiga, sejauh mana keefektifan program Ada Cerita Apa Hari Ini. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ice Lediza. Kepada Ice dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan dari tujuan dari program ini. Tujuan dari program ini adalah mengurangi stres pada mahasiswa melalui yang pertama, membuat akun Instagram sebagai tempat sharing, kemudian mencarikan solusi masalah partisipan bersama expert dan sumber yang kredibel. Yang ketiga itu memberikan postingan quotes yang memberikan semangat pada partisipan. Adapun manfaat dari program kesehatan mental ini, program Ada Cerita Apa Hari Ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai upaya promotif dan preventif kesehatan mental mahasiswa dalam mengatasi stres yang dialami. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ice Lediza. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama, kerangka pemecahan masalah. Isu yang dihadapi dalam pemecahan masalah ini adalah permasalahan mental mahasiswa. Salah satu permasalahan mental mahasiswa adalah stres. Nah, untuk mengatasi stres ini, dilakukan yang namanya strategi coping stres. Salah satu bentuk strategi coping stres adalah menceritakan penyebab stres dan meminta saran atau solusi. Selanjutnya, metode pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui media Instagram, di mana peserta akan mengisi daftar hadir pada tautan Google Form yang disediakan pada Instagram Stories @ada cerita apa hari ini. Setelah itu, peserta mengisi kolom pertanyaan ada cerita apa hari ini pada Instagram Stories. Setelah itu, narasumber akan menjawab pertanyaan masing-masing pertanyaan dari peserta melalui fitur Instagram Stories. Terakhir, terdapat sesi live di Instagram @ada cerita apa hari ini, di mana narasumber akan membahas pertanyaan-pertanyaan
yang telah diajukan sebelumnya oleh peserta dan dimoderatori oleh MC. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Septianingrum. Kepada Dinda dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sasaran. Jadi, sasaran dari program ini adalah seluruh mahasiswa, yaitu mereka yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun yang swasta di seluruh Indonesia, yang terdiri dari mahasiswa baru, mahasiswa tingkat 2 dan 3, ataupun mahasiswa tingkat akhir. Lalu selanjutnya ada evaluasi dan kriteria keberhasilan, di mana evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat penurunan tingkat stres yang terjadi di kalangan mahasiswa ataupun sebaliknya. Selain itu, evaluasi dapat diketahui dengan melihat apakah ada feedback positif yang diberikan oleh mahasiswa yang mengikuti program ini. Evaluasi ini bisa dilakukan tiap 6 bulan sekali dengan tujuan untuk melihat sejauh mana program ini menurunkan tingkat stres pada mahasiswa dan untuk keberhasilan program ini selanjutnya. Lalu, adapun kriteria keberhasilan dari program ini dikatakan berhasil apabila terdapat minimal 80% dari keseluruhan peserta mengalami penurunan tingkat stres yang akan mereka berikan feedbacknya melalui fitur polling di Instagram. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma Safianusmi Amazan. Kepada Rahma dipersilakan. Nah, selanjutnya ada persiapan. Nah, kegiatan Ada Cerita Apa Hari ini akan dilakukan pada Minggu 7 November 2021. Persiapan pertama yang akan dilakukan yaitu merekrut panitia melalui Google Formulir dan menyusun panitia dengan menetapkan divisi, yaitu divisi acara, Hubdoc, kesekretariatan, humas, dan perlengkapan. Persiapan selanjutnya adalah mengadakan rapat seluruh panitia, dilanjutkan dengan rapat masing-masing divisi untuk menetapkan job desk panitia. Rapat pleno akan diadakan sekali dalam seminggu pada hari yang telah disepakati oleh semua divisi. Panitia diharuskan mempromosikan akun Instagram @adaceritaapahari-ini pada media sosial pribadi seperti WhatsApp atau Instagram. Sebelum mengikuti acara, peserta terlebih dahulu diwajibkan untuk mengikuti akun Instagram @adaceritaapahari-ini dan mengikuti rangkaian acara kegiatan yang telah diunggah pada feed maupun Instagram Story. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Habibah Jamal El-Afif. Kepada Habibah dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Nah, saya Habibah Jamal El-Afif menjelaskan di bagian peserta dan tempat kegiatan. Untuk peserta dari kegiatan Ada Cerita Apa Hari ini adalah mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Namun untuk jurusan dan nama universitasnya itu tidak terikat. Jadi siapapun boleh mengikuti kegiatan ini. Dan target dari kegiatan ini sendiri yaitu sebanyak 100 mahasiswa. Tempat kegiatan Ada Cerita Apa Hari ini yaitu di Instagram, karena mengingat pelaksanaannya itu dalam kegiatan online. Jadi Instagram itu merupakan basis dasar dalam pelaksanaan kegiatan kita. Sekian, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Habibah. Baiklah, yang terakhir akan dijelaskan oleh Fadila Aini. Kepada Aini dipersilakan. Baiklah, saya Fadila Aini akan menjelaskan selanjutnya yaitu tahapan kegiatan. Kegiatan yang pertama yang akan dilaksanakan pada jam 7:30 pagi sampai jam 8 pagi, yaitu peserta mengisi daftar hadir pada tautan Google Form yang akan disediakan pada Instagram Stories. Kegiatan yang kedua yaitu pada jam 8 sampai jam 10 pagi, yaitu peserta mengisi kolom pertanyaan Ada Cerita Apa Hari ini pada Instagram Stories. Kegiatan yang ketiga yang akan dilaksanakan pada jam 10 sampai jam 12 siang, yaitu narasumber akan menjawab pertanyaan peserta melalui fitur Instagram Stories. Kegiatan yang keempat yang akan dilaksanakan pada jam 1 sampai jam 2 siang, yaitu narasumber akan melakukan live melalui fitur Instagram yang akan dimoderatori oleh MC yang diikuti oleh seluruh peserta.
Kegiatan yang terakhir yang akan dilaksanakan pada jam 2 sampai jam setengah 4 sore, yaitu evaluasi panitia yang diikuti oleh semua panitia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadila Aini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.